Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita bakal bahas yang namanya OSPF atau Open Sorted Path First, yaitu sebuah metode routing yang digunakan dalam router-router untuk mengalokasikan router lainnya secara dinamik. OSPF sendiri adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer dan berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas data di antara router dan kliennya dalam suatu jaringan. Dengan cara ini, OSPF memungkinkan router untuk secara dinamis memahami topologi jaringan dan memilih jalur terpendek untuk mengirimkan data antar router. Berikut cara kerjanya. Pertama-tama, router bakal ngirim hello paket untuk memeriksa apakah tetangga OSPF masih aktif atau enggak. Semisalkan tetangganya masih aktif, hello paket akan dikirimkan kembali ke router awal. Nah, sebelum menghubungi router tetangga, mesti tahu dulu dong identitas tetangganya gimana. Nah, itulah fungsi dari router ID. Tiap router berkomunikasi lewat ID yang sudah diberikan ke masing-masing router. Analoginya semacam nomor telepon tetangga gitulah. Cara penamanan ID-nya pun bisa manual maupun otomatis. Lalu informasi yang kita dapat tadi dari tetangga itu disimpan dalam database biar tiap router tadi nggak kehilangan arah saat mau ngirim data. Ini yang dinamakan dengan link state database. Dalam mengirim informasi, router ini saling komunikasi pakai link state advertisement yang isinya tentang informasi dari tiap router dengan mengirim segala informasi dari LSDB atau link state database tadi ke semua router yang terhubung dengan LSA menggunakan metode flooding. Ya, berdasarkan informasi yang sudah didapat dan disimpan dalam LSDB, setiap router menghitung rute terpendek ke setiap tujuan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini menentukan jalur data dengan cara menghitung beban dari tiap router yang dilewati. Jadi, rute terpendek di sini bukan artinya menghitung berdasarkan jaraknya, tapi juga dihitung beban dari tiap router yang bakal dilewatin. Semisal data dari router 1 mau ke router 4 dan router yang bakal dilewatin itu antara router 2 dan router 3. Karena router 2 punya banyak beban, jadi data dikirim lewat router 3. Dengan cara ini, OSPF memungkinkan router untuk secara dinamis memahami topologi jaringan dengan memilih jalur terpendek untuk mengirimkan data antar router. Oke, untuk selanjutnya kita bakal praktik cara membuat routing OSPF dengan mengikuti diagram yang ada di gambar video ini. Oke, untuk step pertama kita masuk ke router 1. Lalu kita set IP address. Yang pertama adalah IP address untuk ID dari routernya sendiri yang bakalan nyambung ke router 2. Di sini kebetulan port yang nyambung ke router 2 melalui Ether 2. Lalu kita tambah lagi untuk jaringan lokal yang ada di router ini. Dengan Ether 1. Selanjutnya kita masuk ke routing OSPF. Kita tambahkan router ID. Masukkan IP sesuai dengan IP yang dimasukkan tadi. Bedanya di sini tanpa menggunakan slash ya. Dan ini pilih always step 2. Ini juga as step 2 dan ini juga as step 2. Oke, kita masuk ke bagian network, kita tambahkan network untuk IP yang bakal kesambung dari router ke router 2. Ini IP-nya jangan lupa /0. Ini saya lupa nambahkan slashnya. Dan tambahkan juga network untuk local area networknya.
Untuk selanjutnya kita tambahkan IP DHCP server untuk local area networknya agar nggak ribet untuk penamaan IP di tiap perangkatnya. Oke, untuk settingan router 1 di sini sudah selesai dan saya bakal pindah port Ether yang kesambung ke laptop saya ke router 2 untuk lanjut setting di router 2. Oke, lanjut kita masuk ke router 2, setting IP address untuk yang ke router 1 dan ke router 3. Di sini saya pakai IP 10.10.10.2 untuk ID dari router ini. Dan interface yang terhubung adalah Ether 2 sesuai dari topologi itu. Oke, sekarang tambahkan IP untuk local area network. Sini saya menggunakan Ether 1. Oke. Lanjut kita tambahkan lagi IP untuk ke router 3. Walaupun belum disetting, seenggaknya kita siapin dulu IP yang bakal digunain untuk nyambung ke Ether 3. Untuk nyambung ke Ether 3 sini saya menggunakan interface Ether 3 juga. Oke, lanjut kita tambahkan router ID di USPF. Sini router ID sesuai yang tadi, yaitu 10.10.10.2. Gambarnya ada sesuai sama yang di topologi sebelah kanan video ini. Tabnya tetap sama, A-step 2, A-step 2, dan A-step 2. Klik OK. Lalu selanjutnya kita tambahkan network. Di sini kita tambahkan IP local area network yang kesambung ke PC. Kita tambahkan lagi untuk IP network dari router 1. Dan oke, kita tambahkan lagi untuk IP network ke router 3. Di sini IP-nya 11.11.11.0. Oke, lanjut sini masuk ke router 3. Jadi untuk step-stepnya sama saja, hanya diulang, yaitu tambahkan IP address, tambahkan IP address router sesuai dengan yang sudah disetting di IP address router 2. Terus selanjutnya tambahkan IP local area network, titik 1/24. Ether yang dipakai Ether 2, klik OK. Kita masuk ke routing OSPF, tambahkan router ID 11.11.11.2. Redistribute A-step 2 itu juga A-step 2 dan static route A-step 2. Oke. Kita masuk ke bagian network, tambah network untuk local area network yang kesambung ke router 3 ini. Tambahkan juga network yang kesambung ke router 2. Oke, jika sudah, tambahkan IP DHCP server. Sini saya menggunakan Ether 2 untuk yang tersambung ke laptop. Oke, selesai. Dan seharusnya untuk status OSPF di sini sudah selesai. Kita masuk lagi ke router 3-nya. Lalu kita cek di tabel routing. Sini sudah
punya keterangan DAO atau Dynamic Active OSPF. Jadi router yang kesambung ini udah modenya OSPF. Di sini saya pindah dulu untuk Ethernya, ya ini udah kesambung. Dan mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.